Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bangkit Satria Timur. Pada video kali ini kita akan membahas soal latihan UAS atau ujian akhir semester untuk kelas 9 semester 1. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita langsung ke soalnya. Di sini nomor 1, hasil dari 5 kuadrat dikurang 5 pangkat 1 ditambah 5 pangkat 0. Nah, ini soal yang sangat mendasar ya. Jadi kalau ada 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5. Hasilnya adalah 25. Dikurang 5 pangkat 1 berarti hasilnya adalah 5. Kemudian ditambah 5 pangkat 0. Nah, jadi berapapun bilangannya ketika dia dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi 5 pangkat 0 sama dengan 1. 25 dikurang 5 sama dengan 20. 20 ditambah 1 sama dengan 21. Jawabannya adalah yang C. Oke, untuk nomor 2, 3 pangkat 8 ditambah 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 3. Perlu kita ingat ketika bilangan yang di bawah ini sama, kalau dikali pangkatnya tinggal kita tambah, kalau dibagi pangkatnya tinggal kita kurang. Jadi 3 pangkat 8 kita tambahkan, karena ini dikali, kita tambahkan dengan pangkatnya 4. Kemudian karena dibagi berarti kita kurangkan pangkatnya dengan 3. Sama dengan 3 pangkat 8 tambah 4, 12. 12 kurang 3 sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, yang nomor 3, 2M pangkat negatif 4 dalam pangkat positif adalah, jadi perlu kita ingat sifat kalau ada A pangkat negatif N. Boleh kita tulis jadi 1 per A pangkat N. Oke, jadi di sini ada M pangkat negatif 4. Jadi F pangkat negatif 4 boleh kita tulis menjadi 1 per M pangkat 4. Kemudian 2-nya di mana? 2-nya kita jadikan bentuk perkalian. Jadi 2 kali 1 per M pangkat 4. Sama dengan 2-nya tinggal kita kali dengan pembilang. Jadi 2 per M pangkat 4. Oke, jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 4, bentuk baku dari 47500 atau 47.500 sama dengan berapa? Jadi caranya kita tinggal menggeser koma. Boleh digeser sesuai dengan angka yang di soal gitu ya. Kalau kita gesernya ke kiri, pangkatnya akan menjadi positif. Kalau digesernya ke kanan, berarti pangkatnya akan menjadi negatif gitu ya. Jadi 47500, karena di sini tidak ada koma, berarti kita harus menggeser komanya ke sebelah kiri sampai tersisa 1 angka gitu ya. Kita hitung 1 2 3 4. Nah, kita menggeser koma sebanyak 4 bilangan. Jadi kita tulis 4,75 kali 10 pangkat 4. Sesuai ini tadi, kalau kita menggesernya ke kiri pangkatnya positif, kalau kita menggeser ke kanan pangkatnya negatif. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Hasil dari X pangkat 3, Y pangkat 5, Z pangkat 6 dibagi X kuadrat, Y, Z pangkat 3. Jadi ini tinggal kita bagikan sesuai dengan variabel masing-masing, X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z gitu ya. Karena dibagi berarti pangkatnya tinggal dikurang. Jadi kita tulis X pangkat, di atas ada 3, di bawah ada 2, berarti 3 dikurang 2. Kemudian Y pangkatnya di atas 5, di bawah tidak ada, berarti sama dengan 1 ya. 5 kurang 1. Kemudian Z pangkatnya 6 dikurang 3.
sama dengan X pangkat 3 kurang 2 adalah 1, kemudian 5 kurang 1 adalah 4, Z-nya berarti ini 6 kurang 3 pangkatnya adalah 3. Pangkat 1 boleh tidak kita tulis, jadi jawabannya adalah X, Y pangkat 4, Z pangkat 3. Berarti adalah yang B. Oke. Sekarang nomor 6, 5 pangkat 3/7 jika dituliskan dalam bentuk akar. Nah, kita perlu ingat kalau ada A pangkat M per N. Itu sama dengan di sini akar A-nya kita pangkatkan dengan M, kemudian diakarkan dengan N, gitu ya. Sifatnya adalah yang ini. Berarti 5 pangkat 3/7 sama dengan, di sini kita tulis akarnya, di sini kita tulis 5-nya, 7-nya si penyebut atau angka yang di bawah kita taruh di luar, kemudian yang di atas kita taruh di atas dari pangkatnya, gitu ya. Jadi akar pangkat 7 dari 5 pangkat 3. Jawabannya yang mana nih? Yang D ya. Oke. Lanjut nomor 7, bentuk sederhana dari akar 80. Nah, jadi kita tinggal mencari perkalian yang menghasilkan 80 dan salah satu angkanya itu bisa diakarkan, gitu ya. Jadi akar 80 itu sama dengan, kalau kita cari perkaliannya itu adalah 16 dikali 5, gitu ya. 16-nya sama dengan, kalau kita akarkan hasilnya adalah 4, 5-nya kalau diakarkan tetap ditulis akar 5. Jawabannya adalah yang C. Nah, misalkan kalian bingung nih caranya mencari perkalian yang salah satu bisa diakarkan, kalian juga boleh menggunakan akar. Kita gunakan pohon faktor, gitu ya. Nah, jadi 80 ini kita bagi 2, hasilnya adalah 40. 40 kita bagi 2, hasilnya adalah 20. 20 kita bagi 2, hasilnya adalah 10. 10 kita bagi 2, hasilnya adalah 5, gitu ya. Nah, kemudian kita beri bulatan untuk angka yang sama. Angka yang sama di sini dia harus sepasang, gitu ya. Sepasang berarti 2 dengan 2, ini 2 dengan 2. Oke. Sekarang angka yang sepasang ini dia mewakili satu buah angka. 22 dia mewakili angka 2, 22 dia mewakili angka 2. Nah, kemudian angka yang ini kita kalikan, 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian angka yang tidak dibulati tadi dia menjadi angka yang di dalam akar. Jadi 4 akar 5. Oke. Sekarang untuk nomor 8. Hasil dari 2 akar 12 ditambah 9 akar 3 dikurang 3 akar 27. Nah, kita gunakan cara pohon faktor ini untuk mencari dari akar 12 dan akar 27. Akar 12 kita bagi 2, hasilnya adalah 6. 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Kemudian kita bulati tadi angka yang sama. Nah, di sini berarti angkanya adalah 2. Jadi akar 12 sama dengan 2, yang tidak dibulati adalah angka 3, berarti 2 akar 3. Oke. Kemudian akar 27. Akar 27 kita bagi 3, hasilnya adalah 9. 9 kita bagi 3, hasilnya adalah 3. Nah, di sini kebetulan angkanya sama 3 semua, tapi
yang kita bulati harus satu pasang, tidak boleh lebih dari itu ya. Satu pasang, dua pasang, tiga pasang, dan seterusnya. Ketika ada 3 berarti satunya ini harus kita tinggal. Jadi ini mewakili angka 3. Akar 27 adalah 3. Akar yang tidak dibulati adalah angka 3. 3 akar 3. Nah, sekarang kita hitung hasil dari ini. Akar 12 tadi adalah 2 akar 3. Di sini ada angka 2, berarti tinggal kita kalikan. 2 kali 2 akar 2 akar 3 ditambah, di sini sudah dalam bentuk akar 3, 9 akar 3 dikurang 3, kita kalikan dengan akar 27 tadi adalah 3 akar 3, jadi 3 kali 3 akar 3 sama dengan 2 kali 2 adalah 4, jadi 4 akar 3 ditambah 9 akar 3 dikurang, ini 3 kali 3 adalah 9 akar 3. Nah, di sini kebetulan sama, 9 akar 3 dikurang 9 akar 3 sama dengan 0, atau boleh kita coret. Jadi hasilnya adalah 4 akar 3. Oke, lanjut. Sekarang bentuk sederhana dari 7 dibagi akar 3. Nah, jadi 7 per akar 3 sama dengan berapa? Jadi caranya tinggal kita rasionalkan. Untuk merasionalkan tinggal kita kalikan dengan sekawan atau akar sekawannya. Jadi penyebutnya ini adalah akar 3, berarti sekawannya adalah akar 3 per akar 3 gitu ya. Nah, kemudian akar 3 dikali akar 3 sama dengan akar 9. Akar 9 adalah 3. 7 dikali akar 3 sama dengan 7 akar 3. 7 akar 3 per 3 boleh juga kita tulis 7 per 3 akar 3. Jadi jawabannya yang D. Oke. Nomor 10. Ada akar 5 dikali dengan 6 dikurang 5 akar 20, hasilnya sama dengan berapa? Nah, jadi caranya kita kalikan akar 5 ini ke dalam kurung, kita kalikan 1 per 1 gitu ya. Akar 5 kita kalikan dengan 6. 6-nya dia tidak punya akar, berarti akar 5 dikali 6 sama dengan 6 akar 5 gitu ya. Akar 5 kita kali dengan 5 akar 20. Jadi karena di sini ada akar, di sini ada akar, kita tinggal kalikan akar 5 ini dikali dengan akar 20. 5 dikali 20 adalah 100. Jadi 5 akar 100. Kemudian akar 100 ini bisa kita akarkan. Akar 100 adalah 10. Jadi 6 akar 5 dikurang 5 dikali 10. Oke. 5 kali 10 sama dengan 50. Jadi 6 akar 5 dikurang 50. Jadi jawabannya yang B. Kemudian nomor 11, nilai koefisien x kuadrat dari persamaan kuadrat 2x tambah 1 dikali 3x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan kuadrat. Jadi untuk menghitung koefisien x kuadrat, kita cukup mengalihkan ini yang di depan gitu ya. 2x kita kalikan dengan 3x. 2 kali 3 adalah 6. X kali X adalah X kuadrat. Nah, kalau mau kita hitung secara lengkap persamaan kuadratnya juga boleh untuk latihan. Nah, jadi kita kalikan pelangi namanya. Jadi 2X dikali negatif 1 sama dengan negatif 2X gitu ya.
Kemudian yang tengah 1 dikali 3x. Berarti adalah tetap 3x. 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1. Kemudian kita hitung koefisien dari x-nya. Ini jadi 6x kuadrat. Negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1 ditambah x dikurang 1. Nah, karena yang ditanyakan adalah koefisien x kuadrat, berarti berapa nih angka yang di depan x kuadrat? Jawabannya adalah 6. Oke. Nah, sekarang nomor 12. Nilai A, B, C pada persamaan kuadrat 6x kuadrat dikurang 2x. 6x dikurang 2x kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Nah, perlu diingat, bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Jadi a adalah koefisien dari x kuadrat atau angka yang di depan x kuadrat. Nah, di sini angka yang di depan x kuadratnya adalah negatif 2, berarti a-nya sama dengan negatif 2. B sama dengan angka yang di depan huruf X atau koefisien dari X. Nah, di sini angkanya adalah 6, berarti B-nya sama dengan 6. C ini adalah konstanta atau angka yang tidak ada X-nya. Di sini angkanya adalah 4. Jadi A negatif 2, B 6, C 4. Oke, yang A. Sekarang yang nomor 13. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 8x ditambah 4 sama dengan 0. Jika ABC-nya dijumlahkan, maka hasilnya adalah, nah di sini bentuknya sudah beraturan ya, berarti ini di depan x kuadrat ini adalah A, nilainya adalah 2, di depan huruf X ini adalah B, nilainya adalah negatif 8, kemudian ini adalah C, nilainya adalah 4. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai ABC jika dijumlahkan. Jadi A ditambah B ditambah C sama dengan 2 ditambah negatif 8 ditambah 4. Berapa nih? 2 tambah negatif 8 sama dengan negatif 6. Negatif 6 ditambah 4 sama dengan negatif 2. Yang A. Sekarang nomor 14. Nilai dari 2A dikurang B dikurang C. Oke, di sini sudah ketahuan A sama dengan 4, B sama dengan negatif 10, C-nya sama dengan 5. Oke, sekarang nilai dari 2A dikurang B dikurang C. 2A berarti 2 dikali dengan 4 dikurang B. B-nya adalah negatif 10 dikurang C, C-nya adalah 5. 2 dikali 4, 8. Nah, ini ada negatif, ketemu negatif, berarti tandanya berubah jadi penjumlahan. Kemudian dikurang 5. 8 tambah 10, 8 tambah 10, 18, dikurang 5 sama dengan 13. Yang A. Nomor 15. Akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 6x sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita mencari akar ketika C-nya sama dengan 0. Caranya cukup mudah. Di sini koefisiennya ada 3 dan 6. Ya. Jadi kita boleh membagi terlebih dahulu, boleh juga langsung kita faktorkan. Nah, jadi misalkan mau kita bagi terlebih dahulu nih, cara yang pertama 3 dan 6
Nah, di sini ada FPB atau faktor persekutuan terbesar. Jadi 3 dan 6 ini sama-sama kita bagi 3 gitu ya. 3 bagi 3 adalah 1, jadi ini aja X kuadrat. 6 dibagi 3 adalah 2. X kuadrat dikurang 2X sama dengan 0. Nah, sekarang kita keluarkan X-nya. X dalam kurung X dikali berapa supaya jadi X kuadrat? Ya dikali X. X dikali berapa supaya jadi 2X? Ya dikali 2 gitu ya, sama dengan 0. Kemudian berarti X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Ini sebenarnya kata-katanya bukan dan ya, kata-katanya atau 0 dan 0 atau 2 ya. Jawabannya yang C. Nah, cara kedua kita boleh juga langsung memfaktorkan. Jadi 3X kuadrat dikurang 6X sama dengan 0. Jadi 3-nya tadi ketika bisa dibagi tadi, 3-nya kita keluarkan, kemudian X-nya juga kita keluarkan. Kita kali dengan 3X kali berapa supaya jadi X kuadrat? Kita kali dengan X. 3X dikali berapa supaya jadi 6X? Berarti dikali dengan 2 sama dengan 0. 3X sama dengan 0, jadi X sama dengan 0 atau ini jadi X sama dengan 2 gitu ya. Mau cara 1 atau cara 2 jawabannya sama, 0 atau 2. Ini harusnya kata-katanya atau. Oke, sekarang yang nomor 16. Akar-akar persamaan 4X kuadrat dikurang 16 sama dengan 0. Jadi di sini B-nya sama dengan 0. Jadi yang ada angkanya cuma ada A dan C. Ketika A dan C-nya bisa diakarkan, berarti cara memfaktorkannya adalah akar dari A dan akar dari C gitu ya. Di sini ada angka 4, akar dari 4 adalah 2 ya. Kita tulis 2 di depan dan di belakang, kemudian kita beri X. 16, akar 16 adalah 4, 4-nya kita tulis di depan dan di belakang, kemudian kita beri tanda, 1 tandanya plus, 1 tandanya minus. Oke. Kemudian ini dia sama dengan 0. Jadi 2X ditambah 4 sama dengan 0. 2X sama dengan 4-nya kita pindah ke kanan jadi negatif 4. X sama dengan negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Kemudian yang di sebelah kanan 2X dikurang 4 sama dengan 0. 2X sama dengan 4, X sama dengan 4 kita bagi 2 adalah 2-nya. Jadi jawabannya adalah negatif 2 atau 2 yang B. Oke. Sekarang yang nomor 17. Nah, akar-akar persamaan X kuadrat dikurang 7X ditambah 10 sama dengan 0. Nah, sekarang untuk memfaktorkan bentuk yang A kuadrat ditambah A kuadrat ditambah atau dikurang BX ditambah atau dikurang C, atau bentuk yang umum seperti ini. Caranya, pertama kita cari perkalian yang menghasilkan angka yang paling belakang atau menghasilkan C-nya ini. Nah,
Perkalian yang menghasilkan 10 adalah 2 dikali 5 dan 1 dikali 10. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat tandanya. Kalau tandanya plus, berarti angka ini dia kalau dijumlahkan hasilnya harus angka yang di tengah gitu ya. Kalau tandanya di sini min, berarti angka ini kalau dijumlahkan hasilnya harus angka yang di tengah. Oke. Sekarang tandanya adalah plus, berarti kalau angka ini dijumlahkan berarti nilainya harus jadi 7. Nah, jadi kita tinggal pilih nih salah satu dari 2 kali 5 atau 1 kali 10. Yang kalau ditambahkan hasilnya adalah 7. 2 tambah 5 7, 1 kali 10 adalah 11. Yang memenuhi berarti adalah 2 dan 5. Ini dia tidak memenuhi. Oke, sekarang kita beri kurung. Nah, di sini X, di sini juga X. Kemudian kita dapat angkanya tadi adalah 2 dan 5. 2-nya kita taruh di depan, 5-nya kita taruh di belakang. Misalkan dibalik boleh nggak nih? Boleh. Kalian boleh membalik 5 di depan, 2 di belakang juga boleh, asalkan koefisien dari x kuadratnya ini adalah 1. Ketika koefisien di sininya adalah lebih dari 1, berarti peletakan angka ini dia tidak boleh terbalik gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kemudian di sini tadi tandanya adalah positif. Nah, perlu diingat kalau tanda positif berarti tanda dari ini dia akan sama. Kalau nanti dia tandanya negatif berarti dia akan berbeda. Nah, jadi kalau plus tanda di tengahnya ini nanti sama, kalau negatif berarti tandanya akan berbeda. Nah, samanya positif atau negatif kita lihat tanda yang di tengah. Kalau tanda yang di tengah ini negatif, berarti tandanya sama-sama negatif. Oke, kalau di sini tandanya positif, berarti di sini tandanya sama-sama positif. Sekarang tinggal kita cari akarnya nih. Jadi X dikurang 2 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 2. Atau X dikurang 5 sama dengan 0. X sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah 2 atau 5. Iya, yang D. Sekarang yang nomor 18. Nah, nomor 18 ini caranya sama seperti nomor 17. Pertama, kita cari perkalian yang hasilnya adalah 12. Nah, di sini bisa kita tulis 2 kali 6. Oke. Kemudian ada lagi 3 kali 4. Ada lagi 1 kali 12 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat tandanya. Tandanya adalah negatif atau pengurangan. Jadi angka-angka ini kalau kita kurangkan hasilnya harus jadi 4. Kita pilih yang mana nih? Kalau dikurang hasilnya adalah 4. Nah, kita pilih yang ini ya, 2 kali 6. Jadi 6 kurang 2 kan 4. Nah, yang lain dia tidak memenuhi. Oke, kita buat kurungnya. Di sini X, di sini juga X. Angkanya adalah 2 dan 6. Lanjut. Nah, tandanya di sini adalah pengurangan. Berarti kalau pengurangan tadi, tanda yang di tengah di sini dia harus berbeda. Oke. Nah, berbedanya gimana nih?
Nah, tanda di sini dia akan mewakili angka yang lebih besar. Nah, jadi kalau tandanya plus, angka yang lebih besar dia harus plus. Kalau tandanya negatif, berarti angka yang lebih besar harus negatif. Di sini angka yang lebih besar adalah yang 6, berarti 6-nya harus positif, 2-nya harus negatif. Karena dia tandanya beda, berarti 1 plus 1 minus. Kalau dia sama, berarti tinggal sama-sama plus atau sama-sama minus gitu ya. Nah, ini dia sama dengan 0, X dikurang 2 sama dengan 0. Jadi, X sama dengan 2 atau X ditambah 6 sama dengan 0, jadi X sama dengan negatif 6. 2 atau negatif 6 yang B gitu ya. Oke, 2 soal lagi nih. Nomor 19, 2x kuadrat ditambah 10x ditambah 12. Nilai dari x1 ditambah x2. Kita ingat rumusnya, x1 ditambah x2, rumusnya adalah min B per A. Kalau x1 dikali x2 sama dengan C per A. Oke, sekarang di sini kita tahu A-nya sama dengan 2, B sama dengan 10, C sama dengan 12. Jadi x1 ditambah x2 sama dengan min B per A. Min B, B-nya adalah 10, jadi min 10 per A-nya adalah 2, jadi negatif 10 dibagi 2 sama dengan negatif 5. Oke, sekarang yang nomor 20. Diketahui x1 dan x2 merupakan akar persamaan kuadrat ini. Nilai dari x1 dikali x2. Nah, ini rumusnya sudah ada ya. A sama dengan 4, B sama dengan negatif 16, C sama dengan 12. Jadi x1 dikali x2 sama dengan, rumusnya adalah C per A. C-nya berapa? 12. A-nya adalah 4. Jadi 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jawabannya adalah yang C. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like dan di share ke teman-teman kalian agar video ini lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi jika channel ini upload video baru lagi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.